Kita mulai. Memang hari kalau pertama dicoba ya. Saya besok coba anak Ibu besok juga kan? Sekarang kita kena ya. Itu jam berapa kena? Belum lihat saya jam berapa ya saatnya. Saya jam 8. Iya. Jadi kalau udah rame nih. saya kali tanya. Itu lagi kayak gini. Masya Allah banyak Ali. Oh Pak, Insya Allah banyak ini saya 110. Bagi anak Muhammad. Sen, akses tinggal baru sampai. Ya, bilang beli cobanya ini. Besok ikannya Pak Sepo ya? Apa dicobanya? Apa namanya? Apa tadi? Untuk besarin saya? Yang besarin saya apa namanya tadi? Apa? Yang besarin gambar saya di sini? Oh, spotlight. Oh, 35. 35. Ya, kita mulai ya. Sudah 35, Bu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Baik ya. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini ya, kami dari tim pengajar pendampingan kompetisi Sains Madrasah online Kanwil Kementerian Agama Aceh ya, pada persiapan KSM online tahun 2021 ini. Insya Allah Insya Allah kita akan belajar bersama-sama melakukan pendampingan dan mudah-mudahan pendampingan ini memberikan dampak yang positif bagi perbaikan mikrofon ini ya pengetahuan kita semua. Mikrofon ini Ya, mikrofonnya mungkin ada di luar sana. Berarti salah. Betul. Berarti apa Ya gitu. Nantikan. begitu aja. Ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar ya. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwasanya mulai pekan depan setelah hari Senin insya Allah akan diadakan pembukaan oleh Pak Kanwil. Mulai pekan depan kita akan belajar dengan format ya. Ada formatnya bahwasanya 2 hari sebelum kegiatan pembimbingan dimulai, kami akan mengirimkan soal yang akan kita bahas, materi yang akan kita bahas pada pertemuan rutin kita pada hari Kamis. Ya, jadi ada soal yang silahkan nanti Ananda bersama guru-guru jawab. Ya, nanti hasilnya bisa dikirim ke link yang sudah kami sebarkan, insya Allah. Baik ya, mungkin untuk teknis berikutnya, materi yang akan disampaikan pada pertemuan Kamis pekan depan akan selaras dengan materi yang akan kita berikan pada 2 hari sebelum hari Kamis. Jadi untuk matematika pertemuan pertama ya hari ini dan pertemuan kedua nanti kita mulai dengan aljabar. Ya, nanti pertemuan yang kedua materinya aljabar. Jadi mungkin bisa saya sampaikan ya. Baik ya. Untuk pembelajaran kita mulai kali ini ya, ini hari ini sebagai tahap perkenalan. Jadi untuk pertemuan pertama ya, pendampingan KSM online Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Aceh ya, Kanwil Kemenak Aceh. Visual. Kemenak Aceh. Kemenak Aceh. Mati speaker. Ya, Kanwil Kemenak Aceh. Nanti pembimbingan ini akan kita laksanakan dengan format ya 5 kali pertemuan. Ya, 5 kali pertemuan dengan pertemuan pertama hari ini ya. Pertemuan pertama selain kita sampaikan perkenalan dan
ya, penyampaian teknis, ya, teknis belajar, teknis pembimbingan. Juga nanti kita akan juga menyampaikan langkah awal mengenal KSM Matematika. Ya, jadi juga ada ya perkenalan terhadap model soal KSM Matematika, model soalnya, dan trik-trik yang bisa digunakan. Nah, ini yang hari ini ya. Nah, insya Allah pada pertemuan yang kedua, ya, kita akan bahas materi aljabar, ya, aljabar yang terintegrasi, Jadi disesuaikan dengan soal-soal KSM yang biasa muncul. Untuk pertemuan ketiga, materi kita teori bilangan, ya, teori bilangan yang terintegrasi. Ya. Sementara yang keempat, nanti kita akan belajar geometri, ya, geometri terintegrasi. Sementara pada pertemuan terakhir, ya, yang insya Allah nanti kita akan laksanakan pada tanggal 29 Oktober, ya, pertemuan terakhir materinya kombinatorik terintegrasi, ya, kombinatorik yang terintegrasi. Nah, ini materi-materi yang insya Allah akan kita bahas dalam 5 pertemuan pembelajaran bersama ini. Jadi yang awal ya, untuk perkenalan awal pada hari ini, kita perkenalan ya, kemudian kami akan sampaikan teknis pembimbingan kompetisi sains madrasah ya, oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, kemudian perkenalan model soal dan trik penyelesaiannya. Ini untuk yang awal. Yang kedua, materinya aljabar terintegrasi. Yang ketiga, teori bilangan terintegrasi. Yang keempat, geometri terintegrasi. Sementara pertemuan terakhir, insya Allah, kita akan membahas tentang kombinatorik yang terintegrasi. Nah, baik ya, kita mulai untuk pertemuan pertama. Kita sesi perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Manaf. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Manaf. Ya. Saat ini saya menjadi pengajar di beberapa sekolah di wilayah Aceh Besar ya. Saya guru matematika di beberapa sekolah di Aceh Besar. Saya mengajar di Mas Ruhul Islam Anak Bangsa atau yang kita kenal dengan RIAP ya. Kemudian Mas Insan Qur'ani ya, Mas Insan Qur'ani. Kemudian di Mas Madrasah Aliyah Swasta ya, Imam Syafi'i Sibreh. Kemudian di Mas Arabbuah Indrapuri. Mas Arabbuah Indrapuri. Dan juga di SMA IT Darmariam Samahani. Nah, ini mungkin sekelumit tentang saya ya. Jadi nama saya Abdullah Manaf, saya mengajar di beberapa sekolah ya. Di Mas Ruhul Islam Anak Bangsa, kemudian di Mas Insan Qur'ani, di Mas Imam Syafi'i Arabbuah, dan di SMA IT Darmariam Samahani. Nah, mungkin ini ya sebagai perkenalan awal dari kami. Kemudian untuk teknis pembimbingan, insya Allah untuk pembimbingan Madrasah Tsanawiyah, kita akan lakukan setiap jam 8.30 hari Kamis, ya. Jadi hari Kamis dengan model ya 2 hari sebelum pembimbingan, tim kami ya di sini ada Bang Saiful Nuris, beliau akan kemudian mengirimkan soal-soal yang kemudian akan dibahas, dan sebelumnya anak-anak beserta guru silahkan kerjakan terlebih dahulu dan hasilnya kemudian kirimkan kepada kami ya, sehingga kami bisa kemudian melihat kira-kira materi apa yang bisa kami bantu untuk proses pembimbingan berikutnya. Itu teknisnya ya. Nah, sekarang masuk ke tahap berikutnya. Perkenalan model soal dan trik yang bisa digunakan
dalam menjawab soal-soal yang biasa muncul di soal matematika KSM yang sudah pernah kita dapatkan ya. Baik, kita mulai nak. Ya, poin berikutnya ya. Perkenalan model soalnya dan trik bagaimana cara penyelesaiannya. aplikasi tesnya hari ini saya edit lagi. Ya, ini ya. Kiat sukses dalam ujian anak-anak sekalian ya. Jadi ada beberapa kiat sukses dalam ujian yang ingin kami sampaikan. Tentu ya ada trik-trik yang lain ya. Trik yang pertama anak-anak sekalian nanti kita akan coba mengupasnya satu-satu ya. Jadi dalam menyelesaikan soal-soal yang KSM ini, soalnya berbeda dengan tampilan soal yang biasa kita dapatkan di sekolah ya. Jadi soalnya lebih cenderung pada pengembangan cara berpikir. Jadi yang diperlukan di sini anak-anak ya, yang diperlukan di sini ya, kalian harus punya semangat, kegigihan yang luar biasa. Harus gigih ya, melihat soal. Karena mungkin soal yang hadir ini bentuknya jarang kita temukan di pembelajaran sekolah. Jadi gigih, punya kegigihan dalam menyelesaikan soal. Nah kemudian silahkan manfaatkan poin kedua, manfaatkan secara maksimal potensi-potensi yang ada pada diri kalian. Nah potensi ya, termasuk di dalamnya rumus-rumus yang kalian pahami, pakai itu nak, memanfaatkan potensi. Gunakan ya segenap potensi yang sudah kita ya, yang kita sudah dapatkan. Gede sekali cintanya. Ini aja, ya. Ya, potensinya dimanfaatkan. Nah, memanfaatkan potensi secara maksimal. Termasuk di sini ya, bagiannya adalah penguasaan rumus yang sudah anak-anak kuasai. Nah, ini dikembangkan rumusnya. Kemudian juga ya di pemahaman ya, bahasa soal ini penting juga ya. Bahasa soal menjadi ya, pemahaman terhadap bahasa soal adalah pilar yang terpenting dalam kita menyelesaikan masalah. Terkadang ada orang yang hafal rumusnya ya karena nggak ngerti bahasanya, maksud soalnya apa ya, sehingga kemudian dia baru tersadarkan, oh ini hanya rumusnya begini. Padahal dia sudah paham. Berarti ya kemampuan kita menelaah bahasa soal itu adalah bagian yang juga tidak bisa diremehkan dalam penyelesaian masalah. Nah, poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan ya, jadi coba mulai sesuatu dari hal-hal yang sederhana. Memulai dari kesederhanaan dalam berpikir. Karena biasanya soal-soal yang hadir dalam bentuk soal KSM itu soal-soal yang sifatnya aktual, bisa dibayangkan. Bukan yang soalnya sifatnya matematika imajiner, bayangan-bayangan, enggak. Tapi sesuatu yang sederhana yang bisa kalian pikirkan. Nah, kemudian sesuatu yang difikirkan tadi ya, coba ditransfer menjadi bentuk permodelan matematika. Nah, ini yang kadang-kadang butuh perpaduan antara pemahaman ya, pemahaman matematika dan pemahaman bahasa. Nah, jadi ya, bagaimana mentransfer anak-anak sekalian ya, bagaimana mentransfer kesederhanaan soal, kesederhanaan berpikir ke dalam bentuk model matematikanya. Nah, ini yang kemudian insya Allah ya kita akan sama-sama coba belajar anak-anak sekalian. Yang keempat, ya bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah tidak hanya dari satu sudut pandang, bisa melihat sesuatu dari sudut pandang-pandang yang lain. Nanti akan saya tunjukkan contohnya, nak. Ya, tempat ini akan saya tunjukkan contohnya. Dan yang kelima, yang terpenting adalah mengenal karakter soal. Ini penting ya, mengenal karakter soal. Ya, saya siapkan ya. Nah, ini poinnya. Jadi, mengenal karakter soal, ini adalah poin yang ternyata ya, kalau anak-anak bisa maksimalkan, kita bisa kemudian menyederhanakan ya soal yang kelihatan rumit menjadi lebih sederhana. Ya. Ya. Apa karakter soal? Secara umum anak-anak sekalian, ya, secara umum karakter soal itu yang pertama
setiap soal itu adalah soal yang sudah direkayasa sebelumnya. Nanti angka-angkanya angka-angka yang terpilih khusus, ya. Di mana angka-angkanya tidak akan pernah jauh dari tema bilangan bulat sederhana. Angkanya 2, 3, 4, angka-angka yang mudah. Di mana angka-angka ini akan saling dikait-kaitkan dengan operasi hitung yang sederhana. Kita kenal sekali, nah, ada operasi tambah, kemudian kurang, kali, dan bagi. Sehingga nanti angka-angka ini akan kemudian dimodifikasi satu dengan yang lain. Apakah itu dengan cara ditambah, apakah itu dengan cara dikurang, apakah dengan cara dikali, atau dengan cara dibagi, atau campuran dari masing-masing operasi hitung tadi. Akan saya tunjukkan ya bagaimana cara memahaminya. Dan yang terakhir, setiap pola pasti memiliki keteraturan. Makanya sesuatu yang teratur nanti kita diselesaikan dengan rumus-rumus tertentu. Tapi ingat ya. Rumus itu bukan segala-galanya. Rumus itu bukan satu-satunya jalan, bukan satu-satunya jalan. Bukan satu-satunya jalan. Tapi ini hanya salah satu jalan. Jadi yang namanya salah satu itu berarti jalan yang lain. Ya, ada jalan yang lain. Jadi bukan satu-satunya jalan, tapi hanya salah satu jalan. Yang tentu saja kalau sebutan salah satu berarti banyak jalan-jalan yang lain. Nah, ini yang kemudian kami ya sebagai pendamping pemimpinan kalian mengharapkan coba ya anak-anak bisa maju dan berkembang. Silakan gunakan semua kreativitas yang ada di kepala kalian. Ya, silakan gunakan semua kemampuan kalian. Silakan berkembang ya. Sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan kalian nanti akan menjadi para pemimpin bangsa ke depan. Bisa kreatif nah ya. Baik, saya tekan tunjukkan ya bagaimana cara mengelola ketiganya, rekayasa soal, bilangan bulat sederhana, dan keteraturan pola. Contoh ya, kita sampaikan contoh soal berikut. Ya, contoh soal berikut. Nah, misalnya ini dulu. Pemindai mana? Ya, oke ya. Nah, ini ada soal. Tolong Ananda dari MSen 1 Aceh Selatan. Ya, MSen 1 Aceh Selatan. Tolong nak bacakan soalnya. Saya mau dengar. Nomor 2. Silakan diaktifkan mic-nya nak. Ananda dari MSen 1 Aceh Selatan ya. Coba tolong perkenalkan namanya siapa misalnya nah ya. Silakan. Mari, MSen 1 Aceh Selatan. Nah. Kedengarannya. Belum ya? Sebentar ya. Ini masih kami atur dulu. Udah. Belum. Coba sih tengok nih. Orang. MSen 1 Aceh Selatan. Tuh dia Pak, di atas. Oh gitu. Nggak bisa ya? Sudah kita Pak. Dia itu suara di sana. Ya, coba dari mereka yang teman-teman. Suaranya nak. Coba Kak, bisa dihidupkan suaranya dari sana, MSen 1 Aceh Selatan. Yang mic-nya aktif apa nih? Nggak ada ya? Susah juga antara rekamnya. Iya. Iya. Dia sendiri yang buat nggak aktif. Udah. Dia sendiri yang buat nggak aktif. Atau yang lain aja?
Ya, Pak. Ya, siapa yang aktif silakan. Siapa yang aktif suaranya silakan. Boleh dari mana aja, dari sekolah mana saja, madrasah mana saja yang aktif, tolong bacakan soalnya. Silakan. Ya silakan. Itu ada yang aktif suaranya, silakan dibacakan soalnya. TSS Almanar. Ya Almanar. Almanar mungkin aktif baca MTS Almanar. Ya silakan MTS Almanar dibaca. Seorang guru matematika madrasah ingin mengambil beberapa batang kemudian dengan seperti dua ke kan yang tak pindah kan nyo pindah yang semua dari mana ke selatan dapat berubah menjadi angka terbesar yang mungkin bisa dibuat. Angka terbesar itu adalah 999. pindah kedua Baik, sekarang coba konsentrasi. Seorang guru matematika madrasah ingin menguji tingkat kepekaan ya, anak-anaknya, kreativitas anak-anaknya. Lanjut sini. Ini tetap berdedam. Ada suara? Ya. Saya ulang, seorang guru matematika madrasah ingin menguji tingkat kepekaan dan kreativitas anak-anak didiknya. Ya. Sang guru mengambil beberapa batang korek api. Pernah lihat korek api, nak kan? Kemudian disusun sehingga terbentuk seperti pola berikut. Polanya 508. Kemudian sang guru meminta murid-muridnya, coba pindahkan 2 batang korek api. Pindahkan 2 batang korek api. Sehingga angka yang semula terbaca hanya 508. Nah, hanya 508. Pertama tuh hanya 508. Pindahkan 2 batang korek api sehingga muncul angka terbesar yang mungkin bisa dibuat. Ya, angka terbesar yang mungkin bisa dibuat. Nah, pertanyaannya, ya, bahasa dipindahkan, artinya diambil, diletakkan di tempat yang lain. Ya, artinya diambil, ditempatkan yang lain. Pertanyaannya, berapakah angka terbesar yang mungkin? 950. Berapa? 999. 900? Ya. 999. Ya. 81.151. Ada yang menjawab 999. Yang bagus. 990. Ya, 999. Bagus. Nah, sekarang saya ingin sampaikan. Jawabannya adalah E. Nah, jawabannya E. Ya, bagus jawabannya ya. Tapi jawaban yang benar adalah jawaban di atas. Unmute dulu lah ya. Ya. Jadi jawabannya bukan salah satu dari jawaban di atas. Kenapa bukan? Nah, sekarang perhatikan, ya. Adanya kreativitas anak-anak berpikir. Kok mati semua, Bu ya? Ya. Kreativitas berpikir ya. Coba anak-anak lihat ya. Nah, ini coba lihat. Ya. Tes. Suara saya kedengaran? Oh ya, ya. Angka 508 ini hanya simbol kalian, nak. Ya, ini hanya simbol. Seperti inilah anak-anak kami sekarang. Nah, ya. Simbol. Nah, simbol. Ini simbol kita ya. Ini simbol kita. Mungkin hari ini
70 lebih anak-anak Aceh hari ini ya masih dalam tahapan 508. Hari ini nak, ya hari ini ya. Maka dengan kreativitas kalian ya, kembangkan potensi yang sudah ada pada diri kalian sekarang. Kalian ya, coba lakukan hal yang seperti ini nak. Cobalah mulai berubah dengan cara merubah cara belajar. Ini lah ya. Coba lihat nih ya. Kartu korek yang ada di atas tuh kalian pindahkan. Nah, pindahkan. Ya. Yang bawah juga anak-anak pindahkan. Sekarang muncul angka baru. Berapa nak bacanya? Berapa? 2108. Bukankah angkanya menjadi lebih besar dengan cara kemudian ya korek ini kalian berdirikan di sini. Ya, kalian berdirikan. Nah, berdirikan. Sehingga awalnya mungkin hari ini potensi kita hanya 508. Tapi dengan memperbaiki cara kita belajar, bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu dari guru-guru kalian, maka boleh hari ini nak ya kemampuan kita hanya sampai pada tahapan 508. Tapi dengan kegigihan kalian belajar ya, kreativitas kalian belajar ya, kalian bisa merubah yang nilainya awal 508 sekarang menjadi berapa bacanya nak? Berapa bacanya? 15.118. 118. Besar enggak? Besar enggak? Besar. Tapi ya, ada tapi lagi nak. Ada tapi lagi. Ini ya. Ada tapi lagi ya. Ini bukan nilai yang terbesar. Merubah 108 nah, kemampuan kalian ya. Kalian ubah jadi 12.108. Ini ya. Merubah 508 jadi 15.118 itu bukan yang terbesar. Sekarang saya minta kalian. Saya minta tolong anak-anak kami yang tercinta ini ya. Coba tulislah angka 500.018 ya. Tulislah angka ini di sebuah kertas. Coba tulis. Tulis semua 15.118 tulis di kertas. Coba tulis. Ya nggak apa-apa, Bapak itu memang matikan. Coba anak-anak tulis 15.118. Tulis. Udah tulis? Udah tulis belum? Sudah. Kertas kalian balik. Kayak gini, awalnya kayak gini, balik kayak gini. Nah, balik. Posisi kertas. Kertasnya dibalik begini. Balik. 81.191. Itu angka terbesar. Angka terbesarnya bukan 15.118, tapi angka terbesarnya nak 81.151. Ini angka terbesar. 1.151. Coba ya perbaiki sudut pandangnya. Kalau kita lihat, coba naik. Kalau anak-anak akan mengatakan, saya sudah cukup puas dengan kemampuan saya sekarang. Nilai saya sekarang jadi 15.118. Ya, mungkin kalau hanya melihat dari sudut pandang kita saja, kita sudah cukup puas. Nilai saya sudah tinggi. 15.118. Tapi kalau anak-anak mau lihat dari sudut pandang yang lain, ternyata ada sesuatu yang buat anak-anak jauh lebih hebat, jauh lebih besar ya. Ternyata nilai 15.118 itu hanya nilai yang bisa kita tingkatkan lagi. Anak-anak bisa dapat sampai 80.100 ya. Begitu cara belajar. Makanya kami sampaikan ya, perbaiki nak. Coba perbaiki sudut pandang dalam memahami sesuatu.
berubah. Kalau sudut pandangnya kita ubah, kemampuan kalian yang awalnya ya, kalian merasa saya hanya 508, hari ini kalian akan sadar ya, kemampuan itu bisa berubah menjadi 81.151. Dengan cara apa tadi? Kreatif. Kemudian mulai serius belajar. Dan kemudian coba melihat sesuatu ya dari sudut pandang. Paham? Bisa dimengerti? Nah, ini contoh yang pertama. Maka perbaiki cara belajar kalian sekarang. Jangan beralasan ini sedang pandemi corona. Kami nggak bisa sekolah. Bukan berarti kalau kalian nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu dengan guru, kalian tidak belajar. Tidak. Kalian bisa belajar di rumah ya. Kalau ada yang nggak paham bisa tanya ke guru. Begitu ya. Siapa yang maka dia akan mendapatkan hasil yang lebih. Makanya ya ada pepatah Arab mengatakan manjada. Kalian tahu sambungannya kan? Semangat, nak, semangat. Bukan alasan bahwasanya kondisi sekarang menyebabkan kita tidak bisa berhasil. Paham? Baik ya. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan model soal ya motivasi berikutnya. Tapi karena ini baca nih, karena kan tinggal aja pernah dia. Nah ini dia. Nah ini ya. Ini juga saya pilihkan soal-soal yang membangun karakter kalian ya. Saya nggak pernah. Oke. Soalnya cukup panjang, biar saya yang baca nih. Disediakan 6 kotak. Ada 6 kotak, anak. Ya, biasanya soal KSM itu isinya adalah soal penalaran. Pemahaman itu penting, pemahaman terhadap bahasa. Disediakan 6 buah kotak yang diberikan nama, masing-masing namanya A. Namanya A, kotak A. Kotak A. Kemudian kotak B, kotak C, kotak D, kotak E, dan kotak F. Ada 6 kotak. A, B, C, D, E, dan F. Tentu saja, nak, ya, setiap kotak itu kemudian harus diisi. Apa artinya kotak kalau kosong? Ya. Aturan pengisiannya, perhatikan aturan pengisiannya ya, cara mengisinya. Setiap kotak akan terdiri dari 8 baris. Barisnya 8, 1, 2, 3, sampai 8 ya. Dan 4 kolom. Sehingga muncul nak ya, 8 kalikan 4 akan muncul 32 angka. Akan muncul 32 angka. 8 kali 4, 32. Ya. Dengan aturan main, nak, perhatikan aturannya. Ya. Pengisiannya dari kiri ke kanan. Kemudian kalau sudah penuh satu baris, baris kedua, baris ketiga, sampai baris ke-8. Ya. Dengan catatan, kotak A dimulai dengan angka 1. Nah, kotak A adalah kotak yang dimulai dengan angka 1. Sementara kotak B mulailah dengan angka 2. Kotak C mulai dengan angka 3. Ya. Kotak D, maaf ya. Kotak C mulai dengan angka 4. Ya. Kotak D mulai dengan angka 5, nak. Angka 5, ya. Kotak E, kotak D mulai dengan angka 8. Ya. Kotak E mulai dengan angka 16. Dan kotak F mulai dengan angka 32. Ya, ini kita kecilin dikit tulisannya. Besar kali ini. Ya. Ini aja. Ya. Nah, dengan aturan main ya, dengan aturan main, ya poin kedua sudah ya, poin kedua sudah. Ya, warnanya nggak jelas ya, pensil. Ya. Nggak bisa ya, kayak gitu keluar. Dengan aturan main ya.
Aturan pengisian setiap kotak akan mengikuti pola sesuai dengan angka pertama yang ada pada setiap kotak. Ikuti, patuh saja, intinya patuh. Ya, patuh aja. Apa yang dibilang di soal, kita ikut. Patuh itu. Jadi kali Bu. Ya. Ya. Kecil ya. Dengan aturan main ya. Ikuti ya, patuh temanya patuh ya. Kalau kotak C dimulai dengan angka 4, maka kita akan menuliskan 4 angka berurutan. Tulis 4 angka berurutan. Maka setelah 4 kita akan tulis 5, kemudian 6, 7. 4 ditulis, 4 tidak ditulis. Maka 8, 9, 10, 11 tidak tulis. Lanjutannya 4 angka berikutnya. 12, 13, 14, 15. Kemudian angka berikutnya 16, 17, 18, 19 tidak ditulis ya. Maka muncul angkanya 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27 tidak tulis ya. Maka muncul 28, kemudian 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35 tidak ditulis ya. Maka yang kita tulis adalah 36, 37, 38, 38. Ulang ya. Ini kurang bagus ya angkanya. Pakai ini aja. Pakai ini aja. Ya, ini aja berarti. Nah, ini aja. Ya, angkanya 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kemudian gede kali. 4 semua nih. Angkanya 4, 5, kecil kan? 6, 7 ya. Kemudian 8, 9, 10, 11 tidak tulis, maka yang tulis 12. 12, 13, 14, 15, tulis 4, tidak tulis 4, lanjut ya. 16, 17, 18, 19 tidak tulis, yang tulis adalah 20, 21, 22, 23. Mohon maaf, gambarnya nampak? Nampak? 23 ya. Nampak alhamdulillah ya. Kemudian 24, 25, 26, 27 tidak tulis, maka itu adalah 28, 29, 30 dan 31. Nah, ini dia ya. Kemudian lanjutannya ya. Coba sekarang diperhatikan ya, diperhatikan. Sesuai dengan keteraturan, maka muncul keteraturan berikutnya ya. Dari 4 ke 12, dari 12 ke 20, dari 20 ke 28. Ternyata polanya bertambah-tambah 8. Maka lanjutannya 28 tambah 8. 36. Yang angka lanjutnya 36. Kemudian 37, 38, 39. 40, 40, 43 tidak tulis, maka 44, 45, 46, 46, kemudian 47, 48, 49, 50, 51 tidak ditulis ya. Maka lanjutannya 52, 53, 54 dan 55. 56, 57, 58, 59 tidak ditulis ya. Maka lanjutannya 60, 61, 62, dan terakhir 63. Nah, ini dia. Nah, sudah pas nih ya.
Maka kota C sudah terisi dengan 4 kolom dan 8 baris. Dengan aturan, kalau dimulai dengan angka 4, maka tulis 4 angka, tidak ditulis 4 angka. Maka maknanya, kalau ditulis dengan angka 32, ya 32, maka kita akan menuliskan 32 angka yang berbeda. Maka setelah 32, kita akan tuliskan 33, 34, 34, dan 35. Kemudian 36, 37, 38, 39, 40, ya, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Jadi lagi nyuan tukang pembahasan aja. 48, 49, 50, 51, kemudian 52, 53, 54, 55, Ini pembahasan aja yang lagi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, dan 63. Maka alhamdulillah Bapak-bapak Ibu sekalian, anak-anak kami yang tercinta ya, kita sudah mengisi 2 dari 6 kotak yang harus kita isi ya. Sudah. Tidak apa, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan supaya tuntas ya. Sudah kita mulai. Yo, untuk pembahasan soal yang belajar. 16, Belajar yuk, ujiannya dulu. 17, Pembimbingan. 18, 19, 20, 21, IPS. Kalau bisa. 22, 23, Untuk hijau ID-nya kalian belajar sendiri. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Kemudian 16 ditulis, tidak ditulis 16 ya. Maka 31 dilanjutkan, 31 tambah 16 sampai 37 ya. Kita lanjutkan ke 48. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, Ada daftaran ini? 61, 62, dan terakhir 63 juga. Oh, matematiknya ada rekaman. Ya. Nanti ada rekamannya insya Allah Bapak-bapak sekalian ya. 8, 9, Mbak Tiji, kasihnya 9, 10, 11, 12, 13, biar saya isi dulu ya, biar tuntas ya. Sudah tanggung ini. Orang mantap Zoom itu. Tadi kan pakai email Bapak. Jadi lagi nyontek. Itu inonya itu pembahasan belajar. tapi kan tidak ada 3. Hanya bunuh obatnya. Hah? Oh, hanya apa ya? Oh, Pak Lun, Pak Milu. Nampak soalnya. Ya. Maaf ya, sekali lagi nih saya isi ya. biar cepat selesai. Itu aja. Yang nampak orang sekali nanti. Gimana cara nampak? Ini masih slide-nya ya. Video tanggal Ya. Kasih nampak slide. Iya tuh.
nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan. Matematika udah masuk ke Oh, kayak suara yang datang kemari dulu kan ya? Bapak tuh. Bentar ya. Kirim. Dia udah masuk ini soalnya. Mana cok bu tinggi? Itu kali. Pola bilang. Pola bilangan ya, 53. Sedikit lagi. Ini belajar dulu. Belajar dulu. Pimpin. Zoom, sahabat Zoom dong Pak. Sedikit lagi. Dua masih kan? Dua. Ya. Ada diajarin dulu ya? Iya. Anjir. Antuan nampak, itu antuan sehari. Itu yang boleh nampak. Pak laptop naik, pegawainya kuliah, saya kuliah. Alah. Itulah kemarin kalau Pak, dia nak tulis kalau B menurut A ke? Bentar ya. Antuan nasuh. Bentar Mbak. Bentar. Maaf ya. Anak di kamera lagi. Bentar, sedikit lagi. Biar kita ini Tajuk nanti pegang, bahas. tajuk sahabat ni itu tinggi tajuk. Wah. Kemudian Jangan juga Zoom tajuk jam mentang ah. ya, sedikit lagi insyaallah. Oh, hati Zoom Mbak Reso. 54. 54 55 kemudian 58 sedikit lagi. Oh, laptop 59 kemudian 62 dan terakhir komputer biar lah kan gampang lah banget. Baik, sekarang lihat ya. Cuman Nah, ini setelah tabel terisi ya. Mohon diperhatikan. Setelah terisi ya. 1 3 5 7 dan seterusnya, maka baru kemudian kita ya. Baru kemudian kita perhatikan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya nanti bisa diperhatikan nih pertanyaannya. Pertanyaannya seperti ini. Pertanyaannya. Pak Ibu Pak Do. Pertanyaannya. Nah, Tuan. Habis PS. Ini pertanyaannya. Angka apa yang akan ditemukan pada kotak A, B, D, dan F, tetapi tidak ditemukan pada kotak C dan E? Ya, jadi ya, angka apa yang ditemukan pada kotak A, B, D, E, A, B, D, F, tapi tidak ditemukan pada kotak C dan E? Langsung aja ya, langsung aja. 43 C. Ya, udah ada tanda. Nah, sekarang jawabannya kenapa 43? Nah, sekarang sengaja saya sudah warnai ya, kenapa 43? Maka perhatikan ya caranya, nanti bisa diuji ya. Memulainya dengan mengaitkan bahwasannya intinya matematika adalah modifikasi angka. Bukankah kotak A ya, yang ada di A, kemudian di B, kemudian di E, dan di F. Sementara kotak A, perhatikan kotak A adalah kotak yang akan kita mulai dengan angka 1, A1. A1. 43. Kemudian B2, ya. Kemudian D-nya 8. Sementara F dimulai dengan angka 32. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nak. Bagaimana cara anak-anak bisa merangkaikan keempat angka ini? 1, 2, 8, dan 32 supaya muncul angka 43. Gimana caranya?
ternyata operasi hitung yang kita libatkan di sini adalah operasi hitung tambah. 32 tambah 8, 40. Tambah 2, 42. Tambah 1, 43. Maka angka yang ada di A, ada di B, ada di D, ada di F, tapi tidak ada di C dan E adalah 43. Bisa kita buktikan? Bisa. Ya, kita buktikan bahwasanya angka 43 itu ada di A. Mana ini dia? Ini 43. Nah, ini dia 43. Ada di A. Di B ada 43. Kemudian di D ada. Di D ada 43, ada 43. Ya. Kemudian di E juga ada 43. Ini dia 43. Mohon maaf jangan dicoret ya, jangan coret nih. Ya, 43. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, matematika itu bangunannya adalah kumpulan angka-angka yang kemudian angka-angka itu akan mengalami operasi hitung tambahkah, kurang, kali, atau bagi. Hanya itu saja, 43. Nah, sekarang saya buat simulasi sedikit ya, supaya anak-anak bisa ikuti. Ya, saya buat simulasi. Misalnya, nah, simulasi ya. Dari MSen 10 biren ya, MSen 10 biren. Coba ngomong nak, MSen 10 biren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, siapa namanya? Arifin. Siapa namanya? MSen 10 biren namanya siapa? Hah? Arifin. Arifin. Namanya Muhammad Arifin. Ya, namanya Muhammad Arifin. Muhammad Arifin, Ananda punya tanggal lahir? Punya tanggal lahir, nak? Punya? Nah, jangan sebut ya, jangan bilang ya. Saya akan tebak tanggal lahir Arifin. Apakah tanggal lahir Arifin ada di kota A? Coba lihat, di A ada apa enggak? Tanggal lahirnya di A ada enggak, nak? Tanggalnya saja. Jawabnya ada atau tidak? Ada Arifin? Tunggu ya, Pak. Ya, Arifin. Coba anak lihat tanggal lahir anak di A ada? Tunggu sebentar ya, Pak. Saya ingat dulu. Oh, lupa tanggal lahir, nak. Ya. Tanggal lahir anak ada di A? Baik, coba kita beralih sedikit ya. Arifin, nanti saya ulang ya. Siti Nurajwani. Siti Nurajwani. Tanggal lahirnya Siti. Kak Siti, tanggal lahirnya ada di A? Ada atau enggak? Jawabnya ada atau tidak? Yang keras. Ada atau enggak? Ada. Di A ada ya? Di B ada enggak? Di B? Hah? Enggak jelas, Kak Siti. Ulang Kak Siti, di A ada tanggal lahirnya? Enggak kedengaran saya. Kedengaran suaranya. Ini yang ini aja. Yang dari MTS Al-Furqan. MTS Al-Furqan. Siapa namanya? Siapa? Ya, panggilannya Humairah mungkin ya. Humairah. Humairah ada atau tidak? Tanggal lahir Humairah ada di A? Ada di A? Ada. Humairah tanggal lahirnya ada di A. Ada di B, nak? Di B ada? Tidak ada. Di C? Di C ada? Tidak ada. Di D ada? Di D ada? Di D? Di ada? Enggak ada. Di E ada? Humairah di E ada? Ada. Humairah tanggal lahirnya ada di A dan di E. Berarti Humairah lahir tanggal 17. Betul Humairah? Betul? Betul? Bagaimana caranya? Tinggal tambah. A1. Nah, A itu 1 maknanya. Ya. A itu 1. A sama dengan 1. E sama dengan 16. Kita sekalian kreatif, tambah aja. 1 tambah 16 berapa? 17. Humairah lahir tanggal 17. Bisa belum?
Lagi ya, latihan lagi. Kak ini Kak ini Dani Rahayu dari MTS swasta Tengkuci Umardian Indrapuri. Ayo Kak, tanggal lahirnya ada di A? Ada. Ada. A ada, B ada, B? 13. Enggak. Hah? Enggak ada. Tidak ada. C? Ada. C ada. D? Ada. D ada? Ada. Ada. A ada, C ada, D ada. E ada? Hah? Ada. E ada juga, Nak? Berarti ada di A. Ada di C, ada di D, ada di A. Sekarang saya tanya lagi ke kalian ya. Bukankah A identik dengan angka pertama 1, betul? A 1 betul? Betul. Ya. Kalau C berapa C? C angka pertamanya berapa, Nak? Yang merah ini berapa nih? 4. C 4. Kemudian D berapa? D berapa? 8. 8. E berapa, Nak? E berapa? 16. 16. 48. Ini kita jumlahkan. Coba tambah. 29. 1 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah. 29. Ya, beliau Kak Dini lahir tanggal 29. Betul Kak Dini? Betul. Nah, begitu caranya. Ya, begitu caranya. Nah, sekarang sebelum saya tutup layar ini ya, coba latihan masing-masing. A1 ya, A1, D2, D4, D8, D16, F32. Lihat. Ya, ini agak lemah sedikit buatnya ya. Ya. Coba latihan. Coba berlatih. Tanya gurunya sampai bisa. Sehingga tahu bahwasanya intinya matematika adalah kreativitas kita dalam mengelola angka. Berarti ini menggunakan lahiran kan tanggal 7. BCD kan 7. Kamu dari ini. Kursi kemudian sini. Sudah bisa ya? Sudah bisa? Baik ya, cukup ya. Kita bisa ya, bisa di screenshot ya, disimpan di print screen. Nanti kita ulang lagi ya. Silakan diulang lagi ya. Baik, kita coba satu soal lagi. Nah, ini dia. Nah, ini soal terakhir untuk sesi perkenalan ini ya. Soal terakhir untuk sesi perkenalan ini. Berapa kali penimbangan dan ini dapat menemukan secara pasti. Mungkin 10 gram. Coba salah satu anak baca soalnya, Nak. Baca soalnya. Silakan. Siapa aja? Baca soalnya satu. Seorang pengrajin emas sedang menyelesaikan pemesanan pembuatan 40. Atau saya pilih aja. Tolong bacakan soalnya dari MTS Jemala Amal, Long Putu. Baca soalnya dari MTS Jemala Amal. Satu orang aja. Seorang perajin emas sedang menyelesaikan pemesanan sebuah pembuatan 80 buah cincin emas. Ya. Identik dengan berat masing-masing 8 gram. Ya. Pada saat bersamaan, ia juga diminta untuk membuat sebuah cincin emas yang bentuknya identik dengan pemesanan sebelumnya dengan berat 10 gram. Karena berkurang hati-hati, cincin 10 gram tercampur ke dalam kelompok cincin 8 gram. Dengan menggunakan timbangan emas seperti pada gambar berikut. Pertanyaannya, berapa kali penimbangan minimum agar pengrajin ini dapat menemukan secara pasti cincin 10 gram tersebut? Nah, ini masalah, Nak ya. Ini masalahnya gini ya. Masalahnya begini ya.
seorang pengrajin emas, ya, seorang pengrajin emas secara tidak sengaja, nak, ya, dia nggak sengaja, dia dapat pesanan membuat 8 cincin, ya, dia diminta untuk membuat 80 cincin, nah, 80 yang ukurannya bentuknya sama, ya, ini jumlahnya 80, ya, jumlahnya 80 buah, ya, yang ukurannya beratnya 8 gram. Di saat yang bersamaan datang satu lagi pesanan, tolonglah buat 1 buah cincin yang bentuknya sama seperti 80 tapi beratnya 10 gram. Nah, kalau ini beratnya 8 gram, maka tambahannya 10 gram. Karena bekerja tidak hati-hati, maka hati-hati, ya. Maka cincin yang satu tadi, yang 10 gram tadi, ya, masuk ke dalam kelompok yang lain. Nah, nggak sengaja tercampur. Ya, ya, tidak sengaja tercampur sehingga ya, sehingga muncul 81 buah cincin yang hampir sama bentuknya, nak, ya, 81 cincin yang hampir sama bentuknya. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan menggunakan timbangan emas seperti ini, seperti pada gambar, ya, pakai timbangan emas, berapa kali penimbangan minimum agar pengrajin dapat menemukan secara pasti, pengrajin bisa menemukan secara pasti yang mana cincin yang beratnya 10 gram itu. Dengan menggunakan timbangan. Nah, jawabannya 4. Nah, jawabannya 4. Pertanyaannya kenapa 4? Maka tadi, ya, perbaiki sudut pandang. Ya, perbaiki sudut pandang. Sekarang lihat, nah, ya. Saya langsung sampaikan, ya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini mungkin, ya, biar saya dulu yang menjelaskan. Nanti pada pertemuan-pertemuan yang lain, ya, saya minta kalian lebih aktif, ya. Nih timbangannya. Nah, ini. Nah, sekarang perhatikan, nak, ya. Untuk pertama, ya, untuk pengukuran pertama, kita punya 81 cincin. Kita punya 81 cincin. Coba bagi 3, nak. Berapa 81 bagi 3? 27. Maka letakkan 27 di 3 tempat. Di timbangan kiri letakkan 27. Di timbangan kanan letakkan 27. Tidak ditimbang 27. Dengan catatan, kalau kedua timbangan seimbang, kalau kedua timbangan seimbang, kalau seimbang, maka yang 10 gram itu akan ada pada kelompok cincin emas yang tidak ditimbang. Tetapi kalau seandainya berat ke sebelah kiri, maka dipastikan yang 27 itu ada 10 gram di dalamnya. Kalau di sebelah kanan begitu juga. Maka dipastikan dengan pembagian 81 bagi 3 jadi 27. Maka dipastikan kita sudah dapat menentukan di mana letak cincin 10 gram. Bisa di kiri, kalau berat kiri, bisa di kanan, kalau berat kanan, atau kalau seimbang, maka yang 10 gram itu letaknya tidak ditimbang. Yang pertama, ya. Sekarang yang kedua, lakukan hal yang sama, nak. Lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama. Ya. Lakukan cara yang sama. Lakukan dengan cara yang sama.
Nah, 27-nya kita bagi 4, 9. Letakkan di sini 9, di sini 9. Maka dipastikan kalau berat ke kiri 9, kalau berat di kanan 9, maka di sini ya. Kalau seimbang maka letaknya di sini. Maka dipastikan 9 yang ada 10 gramnya pasti tahu. Nah, kemudian 9-nya yang tadi diambil sekali lagi ya, diambil lagi. Ya. 9-nya dibagi 3, bagus ya. 9-nya dibagi 3. Nah, ini langkah yang ketiga. 9-nya dibagi 3, maka muncul 3, 3. Kalau berat di sebelah kiri, maka yang 10 gram di sebelah kiri. Kalau berat sebelah kanan, maka di sebelah kanan dia. Kalau seimbang, di tengah-tengah dia. Maka yang terakhir, ya, kita sudah dapat menemukan di mana letak atau mana yang cincin 10 gram dengan pasti. Nah, ini yang keempat. Caranya apa? Sama caranya, bagi 3 dengan 3. Ini yang keempat. Maka 1, 1, 1. Maka dipastikan kalau seimbang maka ini lebih ya. Kalau ke kiri berarti yang di kiri, ke kanan berarti yang di kanan. Maka jawabannya utuh minimum. Sehingga kita bisa menemukan dengan pasti mana cincin yang 10 gram yang beratnya 10 gram tadi. Nah, ini namanya metode ya, metode. Kita menyelesaikan soal. Baik ya, mungkin pada kesempatan kali ini ya kita kasih beberapa soal. Harapan kami ya, anak-anak bisa kemudian belajar lebih serius, sehingga nanti ya soal-soal KSM ke depan bisa kalian kerjakan dengan baik ya. Baik, mungkin ini yang kita antarkan pada pertemuan perdana ini ya. Kami sebagai pendamping persiapan KSM online nasional ya, panggil Kementerian Agama Matematika ya, mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Insya Allah kita akan belajar kembali pada pertemuan hari Kamis di pekan depan. Mungkin kami antarkan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya. Itu udah habis. Bisa pergi ya. Pamit ya.